Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ke 19. Renungan pada hari ini berjudul tentang dua paus. Ya, mari kita baca artikelnya bersama-sama. The Two Popes, film yang patut dianjungi jempol. Mengisahkan momentum menjelang alih tugas dan tanggung jawab besar dari Paus Benedictus yang ke-16 dari Jerman dan Kardinal Jorge Bergoglio dari Argentina, yang kemudian disapa sebagai Paus Francis. Perjumpaan dan dialog di antara mereka menyingkapkan betapa keduanya punya luka masa silam yang membutuhkan pemulihan. Diakhiri dengan adegan indah mereka saling melayankan sakramen pengakuan dosa sebagai tanda ampunan dan pemulihan yang Tuhan anugerahkan sebelum penobatan Paus Vatikan yang amat bersejarah di abad ke-21. Sebenarnya hati Petrus bukan hanya sedih, melainkan perih, sakit seperti bunyi beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris. Kenapa? Sebab ada luka yang disentuh, luka kegagalan akibat 3 kali menyangkal Tuhan, namun Yesus bersengaja membimbingnya menuju luka itu. Memang sakit, tapi harus. Demi sebuah pemulihan. Luka masa silam harus ditemui dengan berani untuk disapa, diberi maaf, diajak berdamai, supaya si terluka dapat melangkah maju demi menyambut anugerah dan tanggung jawab yang menanti di masa depan. Gembalakanlah domba-dombaku. Biasanya kita bersikap menghindari atau memendam luka masa lalu, enggan membicarakannya, seolah-olah ingin menguburkannya. Sikap ini malah mengabadikan luka itu dan membuat kita terjerat dalam kenangan pahit masa silam. Tersendat untuk melangkah maju. Jadi, mintalah Tuhan membimbing kita untuk berani menemui luka itu dan merahmatinya dalam nama Tuhan. Agar kita sembuh, dipulihkan, siap untuk memandang masa depan dengan hati dan mata yang baru. Berdamai dengan luka masa silam adalah kunci pembuka pintu gerbang masa depan. Saudara, mari kita membaca. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semuanya ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepada musuhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Nah, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15-19 ini 2 minggu yang lalu sudah pernah dibahas. Jadi sudah ada video YouTube-nya, cuma di sini ya kita review sedikit ya. Jadi mengapa kok Yesus bertanya pada Petrus sampai 3 kali? Nah, kalau kita mempelajari budaya Yahudi, itu ada yang disebut dengan tautologi. Tautologi itu adalah majas pengulangan.
Apa tujuan daripada majas pengulangan? Tujuannya untuk mengatakan atau menekankan tentang, kayak dalam bahasa Inggris itu enak ya. Kalau 2 kali diulang, itu artinya very, sangat. Kalau 3 kali diulang, itu artinya extremely. Jadi sangat penting. Ya. Jadi kenapa kok Yesus kembali bertanya pada Petrus sampai 3 kali? Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus tuh benar ngasih Petrus. Sekalipun Petrus sudah nyangkali Yesus sebanyak 3 kali, yang berarti extremely nyangkali 3 kali. Ya, benar-benar nyangkal 3 kali ini. Nah, kepada orang yang seperti Petrus ini, yang benar-benar nyangkal ya, Yesus tetap memberikan kesempatan for the second chance. Kesempatan yang kedua bagi Petrus untuk gembalakan domba-dombanya. Ini sebabnya Petrus nangis sebenarnya. Karena tidak layak menerima kasih Tuhan yang begitu besar itu. Mari kita lihat berikutnya. Terus kita bahas, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, tugas ini tidaklah mudah ya. Karena tugas ini merupakan permulaan dari Injil diberitakan. Karena kalau mau jadi gembalakan domba-dombaku ya otomatis pasti kaitannya sama penginjilan dong. Kalau tidak melakukan penginjilan kan tidak ada orang yang percaya. Nggak ada orang yang percaya, apanya yang digembalakan. Berarti ini kaitannya pasti dengan amanat agung penginjilan. Nah, di Matius pasal yang ke-28 ayat ke-19 sampai 20 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Ini ayat yang ke-19. Nah, jadi sesulit apapun tugas penginjilan, kalimat Yesus di dalam Matius 28 ayat 20 ini menghibur. Ayat 19 kan perintah ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau dikatakan di konteks abad pertama agak bingung juga ya. Kenapa? Karena ini adalah orang Yahudi ini itu di bawah penjajahan Romawi. Romawi itu nyembahi dewa-dewa. Lah ini disuruh memberitakan Yesus Kristus sebagai Mesias. Sang Raja. Lah kalau ini disuruh beritakan artinya kedudukan orang Romawi kan merasa tersinggung. Lah, rajanya nih saya, yang berkuasa saya. Kok kamu memberitakan Yesus ini karepe piye toh? Kan seperti itu. Nah, terhadap situasi yang menegangkan ini ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa. Jadi sepanjang waktu itu sampai akhir zaman. Wah, ini luar biasa ya. Jadi di tengah situasi yang menegangkan, di tengah situasi yang menakutkan, Yesus berjanji. Dan kita percaya kalau Yesus janji itu pasti genapi. Yesus bukan seperti kayak manusia kadang janji-janji tok tapi gak digenapi. Tapi kalau dia berjanji itu pasti digenapi. Jadi penyertaan Tuhan itu merupakan segala-galanya bagi Petrus. Karena Petrus itu meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, tapi firman Tuhan jelas. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bukankah ini kontras? Petrus jangkali Yesus 3 kali. Bahkan Petrus meninggalkan Yesus. Ya, meninggalkan. Tapi Yesus datang kepada Petrus. Dan menyertai bukan cuma 3 kali. Tapi menyertai sampai akhir zaman. Wah, ini kurang apa ini? Jadi apa yang dilakukan Yesus itu adalah menyertai orang yang meninggalkannya. Yang kedua, menyertai orang yang mengkhianatinya. Yang ketiga, menyertai orang yang menyangkalinya. Saudara kalau tidak punya kasih ilahi, saudara tidak mungkin bisa melakukan sama seperti yang Yesus lakukan kepada Petrus. Hanya pribadi yang memiliki kasih ilahi yang bisa melakukan hal yang demikian. Nah, setelah penginjilan tentu saja ada pengikut atau jemaat. Barulah tugas pengembalaan dilakukan oleh Petrus. Jadi Petrus yang biasanya berurusan dengan ikan, dengan perahu, dengan laut, sekarang berurusan dengan manusia. Seperti yang Yesus pernah katakan pada Petrus, yaitu engkau akan kujadikan penjala manusia. Petrus selama 3,5 tahun sudah terlibat
dengan kehidupan Yesus. Melihat dengan mata kepala sendiri keteladanan hidup Yesus seperti apa. Jadi bagaimana Yesus menghadapi orang-orang Farisi, bagaimana menghadapi orang Saduki, menghadapi ahli Taurat, terus bagaimana Yesus manajemen dalam pelayanan, yaitu mendayagunakan 70 orang murid untuk melakukan penginjilan dan kesembuhan ilahi. Kemudian teladan Yesus dalam menghadapi penderitaan tidak dengan cara kekerasan. Jadi menghadapi penderitaan, tekanan, tidak dengan cara kekerasan, tapi penuh dengan kasih. Jadi agama Kristen ini agama cinta damai ya. Jadi bukan agama yang penuh dengan kekerasan. Contohnya adalah ketika Yesus ditangkap dan Petrus bereaksi pakai pedang. Terus Yesus katakan sarungkan pedangmu. Bukan angkatlah pedangmu. Seranglah mereka. Tidak ada itu. Ayat-ayat model kayak gitu tidak ada di kekristenan. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa kekristenan Yesus Kristus mengajarkan damai sejahtera. Ya. Oke. Ayat 18 itu dikatakan, tetapi engkau sudah menjadi tua, aku akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tak kau hendaki. Nah, ini menunjukkan bahwa Petrus itu tidak lagi bebas di dalam masa tuanya, karena dia jadi seorang penginjil. Ada konsekuensi logis daripada seorang penginjil pada waktu abad pertama, yaitu otomatis dia akan tidak disenangi oleh pihak Romawi, dan ketika mau ditangkap atau tertangkap pasti akan dihukum mati. Jadi memang mengikut Yesus di abad pertama itu taruhannya nyawa. Ya, mengikut Kristus memang banyak pengorbanan. Karena banyak orang tidak suka kepada Yesus, wajar saja. Jadi orang yang ikut Yesus banyak mengalami penderitaan, caci maki dan dicela. Nah, ini cara matinya Petrus ya. Jadi Petrus itu menurut tradisi mati disalib terbalik. Di kota Roma ada Basilika Santo Petrus untuk mengenang kematian Rasul Petrus. Jadi tujuannya dia tuh salib terbalik itu dia tidak ingin cara matinya itu sama dengan gurunya. Karena bagi dia gurunya itu yaitu Yesus terlalu agung. Dia tidak ada apa-apanya sehingga dia memilih dengan cara disalib terbalik. Oke, itu kita sudah belajar dari teladan Petrus. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.